Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa menyehatkan dan memberikan semangat. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu FPB dalam bentuk cerita. Berikut ini merupakan contoh soal yang berkaitan dengan FPB. Nah, ini merupakan soal cerita yang biasanya terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Safa ingin memberikan 24 mangga, 30 jeruk, dan 32 anggur kepada teman-temannya. Setiap temannya menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Teman Safa terbanyak yang akan menerima buah adalah. Kemudian jenis soal yang kedua, Umi membeli 20 bungkus minyak, 30 botol kecap, dan 25 kg gula. Seluruh barang akan ditempatkan sebanyak-banyaknya di beberapa kardus dengan jenis dan jumlah yang sama banyak untuk dibagikan kepada tetangganya. Banyak botol kecap yang diletakkan dalam setiap kardus adalah. Nah, Ananda, bagaimana cara menentukan FPB-nya? Tapi sebelum itu, Ustazah ingin memberitahu kode atau kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah soal FPB. Jadi biasanya tidak disebutkan bahwa itu adalah soal FPB atau FKPK, sehingga kita mencari tahu dan mendeteksi apakah soal itu merupakan soal KPK atau soal FPB. Nah, yang pertama, kode yang pertama adalah di sini terdapat kata ingin memberikan. Kemudian di soal yang kedua terdapat kata dibagikan. Nah, kemudian ciri yang kedua, di sini terdapat kata terbanyak. Nah, di soal yang kedua juga terdapat kata sebanyak-banyaknya. Lalu, kata yang ketiga adalah di soal yang pertama terdapat jenis atau jumlah yang sama. Di soal yang kedua juga terdapat jenis dan jumlah yang sama banyak. Nah, dari beberapa kata ini merupakan ciri dari soal cerita yang berkaitan dengan FPB, yaitu ingin memberikan atau dibagikan, kemudian jenis dan jumlah yang sama, kemudian ada kata terbanyak atau sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari FPB. Diingat-ingat yuk, agar kita mudah dalam menentukan dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan FPB. Sehingga kata kunci dari soal cerita yang berkaitan dengan FPB adalah dibagikan, atau diberikan, atau dimasukkan, atau ditempatkan. Kemudian yang kedua, jenis dan jumlah yang sama. Dan yang ketiga, terbanyak. Ingat ya, kata kunci ini dalam soal cerita. Jika di soalnya terdapat kata-kata ini, maka bisa dipastikan bahwa soal itu adalah soal FPB. Sehingga cara mengerjakannya dengan cara FPB. Kita coba contoh soal yang pertama. Muhammad mempunyai beberapa bola, 24 merah,
48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Muhammad adalah... Nah, Ananda, dari soal ini terdapat ya kata-kata yang menjadi ciri khas dari FPB yang kita pelajari tadi. Nah, di sini terdapat jumlah yang sama. Kemudian terbanyak. Itu adalah contoh-contoh dari kata yang berkaitan dengan FPB. Sekarang kita mulai mengerjakan contoh soal ini. Masih ingat caranya mengerjakan? Yang pertama, kita buat apanya? Kita buat pohon faktornya. Pohon faktor dari mana? Pohon faktor dari 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Kita cari 24 dulu. Nah, kita buat pohon faktornya. 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Kemudian kita cari yang kedua, 48. 48 kita bagi 2, hasilnya 24. 24 kita bagi 2 lagi, hasilnya 12. 12 kita bagi 2 lagi, hasilnya 6. Dan 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Sekarang yang terakhir yaitu 56. 56 kita bagi 2, hasilnya 28. 28 kita bagi 2, hasilnya 14. 14 kita bagi 2, hasilnya 7. 7 sudah habis, tidak bisa dibagi kembali. Lalu yang kedua adalah kita buat faktorisasinya. Yang kedua kita buat faktorisasi. Yang pertama, kita buat faktorisasi dari 24. 24, faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu, faktorisasi dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 4 dikali 3. Lalu yang ketiga adalah faktorisasi dari 56. Faktorisasi dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7, atau bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, sekarang saatnya kita menentukan FPB-nya. Jadi, FPB-nya yang mana? Ingat, FPB itu miskin sekali. Ambil yang sama, pangkat terkecil. Nah, mana bilangan di sini yang sama semua? Ada di 24, ada di 48, dan ada di 56. Ternyata yang sama adalah bilangan 2. Semuanya terdapat bilangan 2. Maka kita ambil yang pangkatnya terkecil. Oh, ternyata ini 2 pangkat 3 dan di sini juga 2 pangkat 3. Kita boleh pilih salah satu. Misalnya kita ambil yang ini. Nah, berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama saja seperti 2 dikali 2 dikali 2.
sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka FPB-nya adalah 8. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan bahwa jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Muhammad adalah 8. Nah, cukup mudah ya. Sekarang kita coba contoh soal jenis yang kedua. Umi membeli 20 bungkus minyak, 30 botol kecap, dan 25 kg gula. Seluruh barang akan ditempatkan sebanyak-banyaknya di beberapa kardus dengan jenis dan jumlah yang sama banyak untuk dibagikan kepada tetangganya. Banyak botol kecap yang diletakkan dalam setiap kardus adalah... Nah, sekarang kita coba mengerjakan dengan cara FPB seperti soal pertama tadi. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan pohon faktornya. Yang pertama, pohon faktor dari 20. 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. Sekarang kita mencari pohon faktor dari 30. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 2 tidak bisa, sehingga kita bagi 3. Kita bagi 3, hasilnya 5. Sekarang 25. 25 kita bagi 2 tidak bisa. Kita bagi 3 juga tidak bisa. Lalu kita bagi 5. Kita bagi 5, hasilnya 5. Sudah selesai. Sekarang langkah kedua adalah menentukan faktorisasinya. Faktorisasi dari masing-masing bilangan yang sudah kita cari tadi. Faktorisasi yang pertama adalah faktorisasi dari 20, yaitu 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Sekarang faktorisasi dari 30. 2 dikali 3 dikali 5. Kita tulis di sini 2 dikali 3 dikali 5. Lalu, faktorisasi yang ketiga adalah 25. 5 dikali 5, atau bisa kita tulis 5 pangkat 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan FPB-nya. FPB dari 20, 30, dan 25 kira-kira berapa? FPB itu miskin sekali. Ambil yang sama, pangkat terkecil. Mana bilangan yang sama semua? Ternyata di sini ada 5, di sini ada 5, di sini juga ada 5. Kita ambil pangkat yang terkecil. Ternyata pangkat yang terkecil adalah pangkat 1. Pangkat 1, kita bisa pilih ini atau ini. Misalnya kita ambil yang ini. Berarti FPB dari 20, 30, dan 25 adalah 5. Nah, Ananda, 5 ini merupakan jumlah keranjang, ya. Jumlah keranjangnya. Nah, jumlah keranjang. Lalu yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan adalah banyak botol kecap yang diletakkan dalam setiap kardus atau keranjang. Berarti caranya seperti apa? 30, karena tadi jumlah botol kecapnya adalah 30, sehingga
kita bisa tulis di sini. Banyak botol kecap di setiap kardus atau keranjang adalah 30, karena tadi jumlahnya 30 botol kecap ya. Kemudian dibagi jumlah keranjangnya, yaitu 5. Sehingga 30 bagi 5 hasilnya 6. Sehingga jumlah atau banyak botol kecap di setiap kardus adalah 6 botol. Nah, cukup mudah ya. Lihat perbedaan soal yang pertama tadi dengan soal yang kedua ini, dan pahami cara pengerjaan dari masing-masing soal. Sekarang, waktunya kita untuk latihan. Ada 2 soal latihan yang bisa Anda kerjakan di rumah. Latihan soal yang pertama. Khadijah mempunyai 36 pulpen dan 60 pensil. Khadijah ingin membagikannya pada teman-teman yang dimasukkan ke dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Ananda, soal yang pertama ini, cara mengerjakannya sama dengan contoh soal latihan yang Ustazah berikan tadi, seperti nomor 1. Latihan soal yang kedua. Halimatus Sa'diyah mempunyai 24 permen, 30 sosis, dan 45 apel. Semua jenis makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah isi yang sama. Pertanyaannya, berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus makanan? Yang kedua, berapakah banyak permen yang dimasukkan ke dalam plastik? Yang ketiga, berapakah banyak sosis yang dimasukkan ke dalam plastik? Dan yang terakhir, berapakah banyak apel yang dimasukkan dalam setiap plastik? Soal latihan yang kedua ini, cara mengerjakannya sama seperti contoh yang Ustazah berikan di nomor 2. Jadi yang pertama, yang A itu adalah FPB-nya. Jumlah plastik itu adalah FPB-nya. Kemudian, jika sudah mendapatkan FPB-nya atau jumlah plastiknya, di B, C, dan D, Anda sesuaikan dengan jumlah masing-masing makanannya. Misalnya yang B, 24 permen. Nanti Anda bagi dengan hasil FPB di yang bagian jawaban yang A. Nah, Ananda, cukup mudah ya. Silakan mengerjakan, dipahami baik-baik dulu materinya, baru kemudian dikerjakan latihannya. Insya Allah bisa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.